Zaman sekarang banyak orang mengkaitkan, itu kok ada suara gagak Ustadz ya? Ada suara gagak, berarti ada yang mau meninggal. Karena nabrak kucing jadi sial, karena nabrak kucing, aduh jadi tekor nih urusan bisnis kita. Mesti ganti baju. Allah, ini kan semua makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman, kembali lagi di podcast Abu Fida. Masya Allah. Hari ini kita kedatangan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya nih. Ada Bang Bule, Abang Abu Leden ya, Abang Abu Leden, dan juga ada Aari nih. Masya Allah, ini muda-muda. Ya beda-beda 2 tahun lah umurnya sama saya insya Allah. Masya Allah, mantap. Nah teman-teman, podcast ini memang suatu hal yang baru yang lagi kita garap bersama-sama. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita jadikan diskusi, ngobrol bareng ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan hari ini kita mau mengangkat suatu tema, yaitu mengenai mitos apa fakta, gitu ya, mitos atau fakta. Ini sebetulnya kalau kita bicara di Indonesia ini kan dibilang mitos begitu, mitos, mitos. Kalau misalnya minum air dingin perutnya buncit gitu kan. Nah, saya nggak minum air dingin perut buncit-buncit aja nih. Nah, apa terus ada yang kalau misalnya ada mayat jangan sampai ada kucing yang lompatin gitu ya. Nah, ini kalau di dalam agama kita sendiri sebetulnya ada nggak sih istilah-istilah model begini? Kan kita kenal dengan istilah namanya tatoyur begitu ya, atau tiarah tatoyur gitu. Nah, itu apa sih sebetulnya? Nih kadang-kadang asing bagi teman-teman yang mungkin awam, yang baru belajar ya, kayak saya gini lah kan baru belajar juga gitu ya. Nah, maka kita coba cek dulu nih, kira-kira apa sih kalau di dalam Islam itu arti dari mitos atau arti dari tatoyur itu apa? Siapa dulu nih? Tegang banget kayaknya. Ke Ari dulu, Ari silakan. Gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Pak, Bang Bule nih. Bang Bule. Masya Allah. Lama banget 300 tahun nggak ketemu. Udah purba ya. 300 lebih 2 hari ya. Masya Allah. Tadi menyangkut dari pertanyaan Bang Abu Fida tentang masalah mitos apa fakta, ya kan? Emang ada istilah dalam Islam itu namanya tatoyur. Tatoyur. Apa sih itu tatoyur? Tatoyur itu kalau kita ambil dari segi bahasa, diambil dari kata toir. Kalau bahasa Sundanya manuk, burung ya. Nah, burung. toir ya. Tapi kalau dari istilah ulama, beda makna tatoyur di sini. Apa makna tatoyur di sini? Tatoyur itu adalah at-tata'um bil masmu'i wal mar'i. Yaitu kita mengkaitkan suatu kejadian sial Ya. dengan apa yang kita dengar atau yang kita lihat. Nah, itu namanya tatoyur. Sebagaimana dalam Al-Quran itu disebutin ya, di dalam surat Al-A'raf, فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Jadi zaman Nabi Musa itu kan Nabi Musa diutus untuk Bani Israel ya kan? Yeah. Di antaranya juga di dalam berdakwah ya, banyak musuh-musuh Islam. Dakwain Firaun nih ya. Dakwain Firaun karena memang diutus untuk ngedakwain raja yang zalim gitu. Zalim ya. Katanya sering mengkait-kaitkan Bani Israel ini kepada Nabi Musa. Fa idza ja'athumul hasanah. Kalau misalkan datang suatu kemakmuran. Datang kemakmuran di dalam negeri mereka, di dalam wilayah mereka mengatakan ini adalah usaha kita. Usaha kita. Jadi mengkaitkan takdir Allah yang baik itu dengan usaha dia sendiri. Kemudian kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan sayyi'ah, apa itu sayyi'ah? Suatu kesialan, mereka mengkaitkan dengan Nabi Musa dan para kaum Nabi Musa alaihissalam. Iya, atau ya Musa, bi Musa gitu. Musa, wa Ma'ah, dan para pengikut pengikutnya. Nabi Musa alaihissalam. Enak banget ya. Jadi seenak-enaknya gitu kan. Iya. Sedangkan itu sebenarnya dari mana? Ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tapi semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu kejadian baik itu menurut kita baik ataupun buruk itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh sekarang banyak mungkin terjadi ya. Zaman sekarang banyak orang mengkaitkan, itu kok ada suara gagak Ustaz ya. Ada suara gagak berarti ada yang mau meninggal. Ini kesyirikan yang luar biasa ini. Karena nggak ada kaitannya. Allah Ta'ala menentukan ajal itu tidak dengan suara gagak. Buktinya kemarin, belum berapa lama, minggu lalu lah, ada pengumuman orang meninggal di komplek di rumah biasa tuh. Nggak ada tuh suara gagak kita dengar. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi istilahnya nggak boleh kita mengkaitkan suatu kejadian itu dengan
makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pasti semua itu biiznillah pastinya ya. Biiznillah. Kayak contoh wafat meninggal dunia itu dalam firman Allah dikatakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal kepada seseorang maka itu tidak akan bisa dipending atau dimajuin, nggak akan mungkin. Bisa, ya. Jadi kurang lebihnya begitu ya penjelasan tentang definisi tatayyur. Nah, terus gimana tuh Bang Bule kalau misalnya ada seorang pemimpin gitu ya. Dia memimpin suatu daerah misalnya, sebutlah mungkin negara lah, anggaplah begitu. Tapi terus pemimpin ini pada saat menentukan kebijakan, keputusan atau milih wakil atau seseorang itu diumumin pada hari Rabu Wage. Kalau enggak Jumat Kliwon misalnya. Itu gimana tuh kalau dalam Islam sendiri? Nah, dalam Islam sendiri tentunya kita harus kembali merujuk ke Al-Quran. Di Al-Quran pun sudah ada bagaimana seorang penguasa menggunakan kekuasaannya untuk menggunakan tatayyur itu. Di surat Yasin ayat 18 dan 19. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Ini bagaimana seorang penguasa ketika itu seorang penguasa menggunakan kekuasaannya karena terjadi sesuatu bencana, maka penguasa tersebut mengambil sebuah kesimpulan bahwa kalau kamu tidak berhenti berdakwah, kalau kamu tidak menggunakan pada hari ini mengumumkan ini, kemudian melantik seseorang pada hari ini, lanarjumannakum. Jadi seorang pemimpin kan pasti yang bisa menghukum seseorang. Lanarjumannakum, melakukan rajam, wala yamassannakum minna adzabun alim. Maka seorang pemimpin ya tetap harus beriktikad baik bahwa hanya takdir Allah Subhanahu wa taala yang bisa menentukan tersebut. Tetapi pemimpin ini tentunya tidak boleh mengikuti yang tadi kekuasaannya hanya untuk mengumumkan seseorang misalkan atau mengumumkan hari baiknya pada saat hari Rabu saja. Nah, terus kalau ada pemimpin yang model begitu tuh gimana itu? Apakah daerah itu nanti malah jadi terkena azab Allah semua atau seperti apa? Kan bahaya ya kalau misalnya kita punya seorang pemimpin dan ternyata pucuk pemimpinan ini tatoyur begitu. Wah, tuh bahaya banget tuh. Gimana, Ustaz? Tentunya seorang pemimpin akan ditanya akan kepemimpinannya. Betul. Tetapi sebagai warga yang baik, tentunya kita mendoakan, kemudian kita selalu beristighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengazab suatu kaum kalau kaumnya beristighfar. Betul. Tentunya kesalahan seorang pemimpin tetap kita harus perbaiki, tetapi sebagai seorang warga negara yang baik adalah melakukan istighfar supaya kita tidak terjebak pada yang dilakukan kesalahan oleh pemimpin misalkan. Ketika pemimpin misalnya mengambil sebuah keputusan bahwa kalau mau mengumumkan hari baik pada Rabu misalkan atau hari Jumat saja atau hari Minggu atau hari Sabtu, maka ya warga yang baik, warga yang tahu, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menjadikan hari-hari tersebut hari-hari yang keramat. Ini bahaya sekali. Maka yang harus kita lakukan adalah qala ta'irukum indakum. Jadi sesuatu kejadian yang buruk itu adalah inda rabbikum gitu. Jadi harus berpedoman kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menganggap bahwa hari tersebut adalah hari-hari yang keramat. Karena sesungguhnya hari-hari itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kan pemilik langit dan bumi. Maka tentunya ya kita harus berpedoman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu Quran dan hadis. Setahu saya nih ya, dulu zaman jahiliyah, kalau pada saat ada rombongan mau berdagang kan begitu ya, itu mereka kan biasanya mendengar dulu nih, melihat burung dulu biasanya. Makanya itu kan, lihat burung dulu. Ada burung di depan rumahnya atau di yang bisa dia lihat, burung ini jalan ke kanan atau jalan ke kiri. Kalau jalan ke kanan, maka perjalanan dilanjutkan. Kalau dia jalan ke kiri, maka kita nggak usah jalan hari ini. Ada yang begitu kan? Nah, kan kalau dikaitkan dengan zaman sekarang, saya pernah tuh punya teman-teman juga. Dan bahkan dulu kami zaman jahiliyah tuh melakukannya juga kayaknya begitu. Mau tanda tangan kontrak. Mau tanda tangan kontrak nih. Kita mau tanda tangan. Biasanya memang orang-orang yang berbeda keyakinan. Ya, biasanya mereka bilang, jangan tanda tangan hari Selasa.
jangan di tanggal 13. Wah, ya kan? Bahkan kalau kita naik lift aja nih sekarang nih teman-teman, ya, di satu hotel misalnya, di satu tempat ya, itu liftnya kadang-kadang nggak punya angka 2, nggak ada angka 4 begitu kan? Tiba-tiba ya GF 1 terus 3 gitu terus berapa gitu. Nah, kalau seandainya kita yang namanya manusia kan kadang-kadang dia bisa tertrigger oleh suatu keadaan. Ya, contoh, kita sih nggak percaya sama yang gitu-gitu. Tapi ada orang-orang yang mungkin pemahaman agamanya belum kafah, belum tuntas, belum paripurna. Masuk ke sana, oh kenapa ya nggak ada angka 2, angka 4, soalnya bawa sial. Nggak 13, soalnya angka sial. Pada saat kita meyakini itu tuh, terus dosa apa enggak tuh? Gimana? Jadi gini, secara hukum aja kita bicara tentang tatayur. Tatayur ini bisa menjadi 2. Ada menyebabkan syirik kecil, ada yang menyebabkan syirik besar. Oke. Sebagai contoh, kalau misalkan tadi tuh, kalau misalnya burung pergi ke kanan, kata apa Ustaz? Ya, ke kanan berarti dia jalan, dia boleh jalan. Boleh jalan, kalau ke kiri ini kalau kita meyakini karena si burung itu ya, yang menentukan nasib kita, atau kayak contoh tadi tuh, kalau ada burung gagak orang bakal meninggal. Jadi mengkaitkan itu sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, dia i'tiqad kepada makhluk Allah, itu bisa menyebabkan syirik besar. Artinya dia bisa keluar daripada agama Islam, itu yang repot. Tapi ada juga ya kadang misalkan kalau kucing ketabrak nih, kalau nggak dikubur nanti sial. Cuman dia percaya bahwa kesialan tersebut bukan karena kucingnya, karena Allah juga. Ini nggak termasuk syirik besar. Tapi tetap masuk syirik kecil. Nah, masuk syirik kecil. Nah, kira-kira kalau di jalan tol bisa nabrak kucing, berhenti dulu, kira-kira bikin repot yang lain. Iya, betul. Ya kan? Jadi kalau nabrak kucing, ya kubur karena apa? Karena itu bangkai, bau, ya. Kita taruh, letakin di bawah tanah supaya dikuburkin, supaya nggak bikin bau itu. Jadi jangan berpikir, karena nabrak kucing jadi sial, karena nabrak kucing, aduh jadi tekor nih urusan bisnis kita, mesti ganti baju. Allah, ini kan semua makhluk. Betul. Nggak ada urusannya. Nah, jadi bisa menjadi syirik besar ya kalau kita mengitikadkan kucing ini membawa nasib kita. Nah, kalau syirik kecil itu gimana? Kita ada takut di situ karena mungkin kan udah dari turun temurun nih. Iya, kan dicokokin tuh. Dicokokin terus. Ya sama nggak tahu dari mana nih asal usul ceritanya kan. Nah, cuman dia masih melibatkan Allah di dalam kejadian itu. Dia tidak dianggap keluar dari agama Islam. Itu yang repotnya. Sama kayak contohnya orang nyari rezeki zaman sekarang kan. Ini kalau saya nggak kerja nih, saya nggak akan makan, nggak akan apa segala macam. Jadi mengkaitkan karena kerjanya dia, jadi dapat makan. Bukan beriktikad kalau Allah Ta'ala yang ngasih rezeki. Karena dalilnya jelaskan, ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang berjalan di muka bumi melainkan Allah Ta'ala yang jamin rizkinya. Rizkinya. Cuman macam-macam nih. Kami contoh di cerita. Kadang rezeki itu ada yang boleh dengan ikhtiar, ada yang tanpa ikhtiar. Kita ambil contoh cerita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Dulu beliau menimba ilmu kepada Imam Malik. Beliau berdebat tuh masalah rezeki. Kata Imam Syafi'i saat itu sebagai muridnya Imam Malik, dia mengatakan kalau rezeki itu mesti dengan ikhtiar, katanya. Sedangkan kata Imam Malik, enggak mesti dengan ikhtiar. Apa dalilnya Imam Malik? Ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang berjalan di muka bumi melainkan baik burung-burung yang terbang semua, Allah Ta'ala yang jamin rezekinya. Kemudian Imam Syafi'i pulang, singkat cerita Imam Syafi'i pulang, begitu pulang berpendapat bahwa saya rezeki tadi dengan pendapat beliau mesti dengan ikhtiar. Saat itu mencoba mencari kerja, akhirnya nggak lama kemudian dia dapat kerjaan. Dari hasil kerja itu beliau dapat upah berupa makanan dan lain sebagainya. Singkat cerita beliau mau ngambil nih ibroh yang beliau dapat saat itu. Oh, berarti benar nih. Kalau rezeki ini mesti dengan ikhtiar. Buktinya saya kerja dapat upah. Ya, kita garis bawahi kerja dapat upah. Maka datanglah Imam Syafi'i ke rumah gurunya. Kata Imam Malik, ada apa balik lagi nih? Ada apa Anda balik lagi, katanya? Saya cuma mau ini dulu, guru. Mau ngasih makanan, mau kasih segala bekal. Dan saya mau cerita, kalau rezeki itu memang harus dengan ikhtiar. Buktinya ini saya kerja, saya dapat makan. Apa jawab Imam Malik? Saya di rumah saja. Saya nggak kerja, nggak keluar rumah, tapi kamu sendiri yang bawa rezeki saat itu. Apa hikmahnya dari sini?
Nah, karena saat itu Imam Syafi'i mungkin tingkat keyakinannya belum sampai kayak Imam Malik. Saat itu Imam Malik sudah jadi guru, orang soleh. Ya. Sedangkan Imam Syafi'i, beliau belum sampai mencapai makom gurunya saat itu. Inti dari cerita semua ini adalah manakala kita menganggap rezeki itu karena usaha kita, ya, kalau nggak usaha, gua nggak makan nih. Nah itu bisa menyebabkan kekufuran. Sedangkan Allah Ta'ala itu maha kaya. Ya. Betul. Walaupun semua ibadah, hambanya tidak ada yang beribadah di muka bumi, nggak ada sedikit pun menurunkan derajat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, andaikan seluruh hamba-hamba Allah semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak akan mengangkat derajat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iya. Karena dalam ayat lain juga disebutkan ya, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun kan gitu kan, bahwa yang namanya rizki itu udah ditulis di langit ya. Tapi kadang-kadang kalau kita hanya memahami sepenggal-sepenggal kan jadi bahaya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Udah ditulis, gua mah enggak usah kerja aja gitu kan, bahaya juga. Nah, cuman kadang-kadang ada hal-hal yang kita secara nggak sadar nih, Bang Bule nih, ya. Ada pada saat berbicara sesuatu, misal nih kan, misal antum pulang dari sini, ini deh, hati-hati ya, aneh ada perasaan nggak enak. Terus kita kadang-kadang, iya amit, bener nggak? Nah, ngetok-ngetok meja nih, knocking wood namanya gitu kan, seolah amit-amit mesti ngetok meja. Saya pernah punya teman, waktu naik mobil sama-sama, ya, terus dia lihat plat nomor di depan itu angkanya 4444 gitu. Dia terus gini, tuh 2, 3, doa. Itu gimana tuh? Kalau misalnya itu sudah menjadi kebiasaan yang sulit kita tinggalin, apakah dosanya tetap kita dapat dosa atau bagaimana itu? Tentunya sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang tadi mempercayai sesuatu yang bukan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itu sudah termasuk nokta hitam di dalam hatinya. Yang itu yang membuat seseorang itu mungkin susah khusyuk. Yang mungkin membuat seseorang itu doanya bisa tertolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan di beberapa literatur kitab klasik itu disebutkan syirik asghar, yang mempercayai bahwa ada kekuatan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Katanya kita mengaku Allahu Akbar setiap hari, ungkir balik pagi, siang, malam, ngaku bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu besar. Mana buktinya? Kalau kita masih mempercayai bahwa ada kekuatan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka perlu kita luruskan. Maka adanya podcast ini, terima kasih podcast Abu Fida ini yang mencerahkan, minimal ada orang yang tercerahkan bahwa tidak boleh kita menyandarkan kekuatan selain kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nggak boleh ya? Tidak boleh sama sekali. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bahkan bentuk kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah tidak mempercayai sesuatu yang di luar, sekiranya itu tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang itu bisa menggantikan porsi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan seorang istri pun tidak boleh menggantungkan sepenuhnya kepada seorang suami. Ketika seorang suami misalnya, aku nggak bisa makan kalau suami nggak ngasih rezeki. Nah, itu yang bahaya. Bahaya nih, ini kan sering kejadian nih kan. Mungkin pasangan-pasangan baru mungkin merasa seperti itu. Apalagi di masa pandemi ini, Ustaz. Yang banyak pasangan yang merasa kok semuanya menggantungkan sama suami gitu. Apalagi karena COVID nih. Apalagi karena COVID. Karena COVID miskin. Ini karena COVID jadi miskin. Padahal bukan COVID-nya, tapi tanda syukurnya yang tawakal kita. Tawakalnya yang berkurang, sehingga itulah makanya perlu adanya cas iman lagi dalam sholat. Yakin bahwa Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Dan mungkin rezekinya lewat wasilah suami. Tetapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman kan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Hanya Allah yang kasih rezeki. Dan ketika orang Arab jahiliyah pun membunuh anak-anaknya, langsung Allah sendiri, la taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan sampai bunuh anakmu karena takut kelaparan. Artinya jangan sampai bunuh anakmu karena COVID. Iya. Tapi sekarang kejadiannya, fenomenanya karena mungkin orang sudah jauh dari Allah ya, jauh dari Quran, jauh dari Sunnah, sehingga wah saya terima kasih banget nih gara-gara bos saya masih mempertahankan saya. Nah, ada gitu kan. Wah kalau nggak ada kamu nih, saya nggak bisa makan nih hari ini nih. Kalau itu terkadang kan, kadang-kadang kan ini apa namanya ya,
secara spontan. Nah, kalau spontan kata-kata itu terucapkan, kita harus istighfar kah atau itu kan kelepas atau gimana itu? Jadi kalau misalkan karena bos segala macam ya. Alangkah baiknya kita istighfar sebagaimana tadi disebutin sama Ustadz Bule. Ustadz Abu Leden ya. Bang Bule ini Abu Leden namanya. Catnya baru rambutnya dicat hitam gitu ya. Aslinya Bule. Berarti next ya. Betul. Next. Nanti ungu. Ungu janda. Ya jadi ya selagi dia mengkaitkan dengan jerih payah dia dan karena bos itu ya alangkah baiknya kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak ada satu helai atau satu daun pun yang jatuh ke muka bumi melainkan semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya akhir surat Al-Kahfi. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, syaratnya apa? Falyamal 'amalan shalihan. Maka pertama amal soleh. Amal soleh apa? Dilanjutkan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan ketika beramal soleh kita nggak boleh bersyirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menomorduakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tadi kalau kita misalkan mengatakan alhamdulillah karena si bos nggak mecat nih segala macam, tergantung itikad lagi kembali ya. Apakah dia mengatakan bos segala-galanya yang memberikan dia itu bisa menyebabkan kufur? Tapi kalau kita menganggap bos itu sebagai wasilah, itu tidak jadi masalah ya. Mungkin teman-teman bingung nih, itikad itu apa Ustaz? Mungkin itikad itu jelasin nanti sebagai sandaran kita lah. Sandaran kita, kepercayaan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Ustaz, kalau kita mau berpikir di dalam kitab Arba'in An-Nawawi kalau nggak salah yang hadis nomor 4 kalau nggak nomor 5 kurang lebih ya. Itu dari riwayat Abdullah bin Mas'ud. Apa katanya? Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfatan. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Fayursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi aw syaqiyun aw sa'idun. Jadi dari riwayat Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud itu sahabat Nabi. Sering disebut Ibnu Mas'ud. Kenapa disebut Ibnu Mas'ud? Karena ta'adduban bi abin Nabi. Karena adab sama ayahnya gitu Rasulullah. Makanya banyak Abdullah bin Mubarak sebut Ibnu Mubarak. Abdullah bin Umar sebut Ibnu Umar. Karena nggak mau sahabat itu menyebut nama ayah Nabi di depan Nabi. Jadi Abdullah bin Mas'ud disebut Ibnu Mas'ud. Ini katanya sesungguhnya setiap manusia itu ketika awal dia ada di dalam janin ibunya 40 hari pertama dia sebagai nutfah. Apa nutfah? Gumpalan sperma. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya berarti 80 hari. 40 hari berikutnya jadi 'alaqatan. Jadi gumpalan darah. Darah yang menempel gitu ya, alaq. Ya, alaq. Summa yakunu mudghatan misalnya. Jadi gumpalan dari 120 hari sama dengan 4 bulan. Makanya kadang ada orang ngadain 4 bulan karena itu fayunfahu fihi ruh. Jadi malaikat dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh. Apa sih yang ditentukan di situ saat itu apa? Perintah Allah Subhanahu 4. Yang pertama adalah bikat birizqihi, dicatat tuh rezekinya. Ya kalau si fulan misalkan belum makan sekian liter air, belum minum sekian liter air atau belum makan sekian kilo beras, dia nggak akan wafat. Karena ditentuin ajalnya segitu. Wa amalihi jam segini lagi podcast. Ya, ntar sejam kemudian lagi ngapain, 2 jam kemudian udah ditentuin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa bikat birisi wa amali wa ajalihi, dan ajalnya ya. Tadi disebutin kalau udah datang ajal itu nggak akan dipending dan nggak akan dimajuin. Dan terakhir nanti tempatnya nanti di akhirat di mana Allah taala sudah tahu itu semua. Surga dan nerakanya. Surga dan neraka itu maksudnya hadis ini menjelaskan kemahatauan Allah tentang masa depan makhluknya. Karena kan Allah yang nyiptain. Jadi ujungnya di mana pasti ketahuan. Allah alimun, Allah taala itu kan maha mengetahui Allah beda sama makhluk. Kalau kita nggak tahu besok kenapa, besok ngapain, besok mau apa. Tapi kalau Allah taala tahu sampai ujung akhir hayat kita itu maknanya. Nah, ini solusi sekarang kita cari solusi nih. Gimana kan kita melihat fenomena sekarang ini, sholat sih sholat, tapi ngetok meja masih. Ya kan, sholat dia, tetapi kalau ada apa-apa, amit-amit cabang bayi, tapi sholat. Nah,
puasa. Nah, tapi terus kemudian masih yang mau nikah tunggu hari baik, tanggal baik, hitung weton katanya begitu kan. Tanggal lahir. Ini sama ini mesti begini. Nggak baik nih air ketemu sama api, harusnya air sama batu, macam-macam lah ya. Harusnya kerjanya di air. Harusnya kerjanya di air. Ada tuh yang bodoh. Ada yang model begitu. Nah, itu kan suatu kesyirikan sebetulnya. Tapi orangnya sholat, tapi orangnya puasa. Nah, ini gimana nih caranya nih? Nanti saya minta dari dua-duanya. Supaya kita bisa menghindari jangan sampai ya keimanan kita tersisipi. Berat banget ya bahasanya ya. Termasuki gitu. Ada yang masuk masalah sirik-sirik model begini sehingga kan kayak gini kan bisa gugurin amal ibadah kita. Syirik loh masalahnya. Itu gimana? Bang Bule, silakan. Bang Bule. Pastinya kita juga harus lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala kasih sebuah informasi bahwa dosa lain mungkin bisa terampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah kasih ampun seluruh dosa kecuali cuma satu, syirik aja. Nah, ketika kita sudah bisa memahami ini, otomatis yang itu tadi bisa tergerus. Insya Allah yang yang kita ngetok-ngetok meja, kemudian kita menganggap hari baik itu semuanya harus dihitung, ketika mau pernikahan semuanya harus dihitung, maka itu bisa tergerus dengan salah satu ayat tersebut. Yang mana kalau kita yakini bahwa syirik itu adalah dosa yang cukup besar dan bahkan tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan bisa mengisi hati kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika kita sholat pun bahwa mesti kita paham bahwa Allahu Akbar, artinya Allah yang maha besar, Allah yang maha menjadikan sesuatu. Bahkan di dalam Al-Quran pun tidak ada tatoyir yang harus menyebabkan seseorang itu mengikuti persis seperti itu. Bahkan Al-Quran memberikan ruang yang cukup besar untuk seseorang itu melakukan perbuatan baik, terkecuali perbuatan baik itu memang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tentunya kan kita ingin dianggap dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Tentunya ya kita harus meneladani Nabi Muhammad SAW. Sekiranya itu tidak ada diajarkan atau bahkan itu dijauhkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika masa jahiliyah, dihapuskan semua oleh Nabi Muhammad SAW, kenapa kita harus melakukan itu? Wah, berarti kalau yang dengar diajari Nabi ya jangan gitu ya. Berarti antum maulid apa nggak maulid nih? Nggak usah dijawab. Nanti next episode. Next episode, insya Allah. Nah, ayo kalau Ari gimana Ari? Solusinya gimana nih? Solusinya gimana? Semua kembali kepada ilmu. Ada dalam makalah ya. Kalau nggak salah dengar Imam Syafi'i, kalau nggak makalah siapa ya, makalah aja. Dikatakan man arada dunya fa'alih bil ilm. Orang pengen sukses dunia aja harus dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alih bil ilm. Orang pengen sukses akhiratnya juga kembali kepada ilmu. Tolak ukurnya ilmu, barometernya ilmu. Wa man aradahuma fa'alih bil ilmi. Maka kalau pengen sukses dunia akhirat, kembali tolak ukurnya kepada ilmu. Sama seperti tadi tuh. Mungkin dia menganggap ketok kayak tadi. Karena mungkin dia nggak belajar, nggak ngumpul sama ulama. Ya. Sebagaimana Syekh Ahmad bin Ruslan dalam kitab Safwatuz Zubat dia bilang, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang dia beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diiringi dengan ilmu, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diterima. Oleh sebab itu semuanya barometernya ilmu ya. Dengan ilmu maka kita bisa menghindari hal-hal yang seperti itu. Masya Allah, jazakallah khair. Masya Allah. Terima kasih banyak ini teman-teman. Tadi kita sudah mendengarkan masalah tatoyur atau masalah mitos yang mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu selain dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, bicarakan pada hari ini bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Podcast Abu Fida adalah tempatnya orang-orang bisa gabung, bisa nongkrong walaupun berbeda pendapat, berbeda pandangan. Ada yang maulid, ada yang nggak maulid, ada yang kunut, ada yang nggak kunut. Tetapi bukan berarti kita nggak bisa duduk bareng-bareng, ngopi bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng dan saling mencintai karena Allah.
Podcast Abu Fida. Akan bertemu pada episode berikutnya lagi bersama dengan A'ari dan Bang Bule. Insyaallah ya. Insyaallah. Baik, kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.